Halo semua, jadi hari ini kita akan jalan-jalan di Stephen F. Udvar-Hazy Center, Yeah. yaitu dalam museum aerospace terbesar di dunia yang terletak di So that's Washington black. DC, tepatnya di dekat airport. Ini kita sekarang lagi lihat ada F-40 Corsair lagi digantung. Pertama-tama setelah masuk kita akan lihat section-section tempat mesin-mesin pesawat. Kita bisa lihat ada deretan dari mesin-mesin pesawat. Ini mesin propel. Kita bisa lihat itu ada piston-piston yang membuat bentuk bintang ya, membuat bentuk bintang yang memutar shaft di tengah. Jadi setiap piston kontribut untuk memutar satu shaft dengan gear-gear yang ada di tengah. Ini pesawat ini khusus spesial karena kita bisa lihat di film Tora. Cukup langka ya, jadi ini pesawat dari era Perang Dunia II. Dia pesawat amfibi. Dulunya aku kira ini PBY 5 Catalina, tapi ternyata ini Sikorsky ya. Cukup unik karena Sikorsky kan sekarang terkenal sebagai pembuat helikopter, bukan pembuat pesawat. Sekarang kita melihat F-18 Hornet punyanya Blue Angels yang terkenal untuk tim aerobatik US Navy. Dia dari sejak lama sih sudah pakai F-18 Hornet. Ada helikopter Coast Guard. Itu ya, kalau helikopter angkatan laut atau Coast Guard itu ban belakang kita bisa lihat itu terletak nggak di ekor paling ujung. Kenapa? Karena mereka suka mendarat di kapal, jadi supaya tempatnya nggak ngambil banyak tempat, jadi mereka taruh di belly supaya bisa ditekuk ekornya. Kita lihat lagi Blue Angels dari sisi dalam itu juga pesawat Navy sama pesawat Coast Guard selalu sayapnya bisa ditekuk juga. Jadi kita lihat sekarang ini F-14 Tomcat. Depan itu ada laser targeting point tepat di bawah hidung. Itu kayaknya AGM-4 Maverick ya kalau nggak salah, lihat yang rudal di bawah. Air-to-air missile ini MRAM. Sekarang kita lihat ada F-35, tapi ini kayaknya prototype ya, yang dulu kalau nggak salah ingat. Ya tuh masih depannya ada sensor-sensor untuk flight information ya, jadi mungkin trajektori gitu-gitu. Ini juga pesawat angkatan laut, dia kayaknya untuk electronical warfare ini. Ya EA kan, jadi dia electronical attack. Nah, kita bisa lihat di rudal yang sebelah depan ini persis, ini Sidewinder, jadi air-to-air missile tapi yang jarak pendek ya, kalau misalnya kita bandingin yang MRAM tadi. Itu tadi yang kita sebut Maverick itu air-to-ground missile, jadi untuk nyerang ke daratan. Ini yang tadi saya sebut targeting pod. Ini pesawat kalau lihat langsung ternyata gede banget ya dia nggak kayak pesawat fighter lainnya. Maaf agak kurang sedikit, tapi dia benar-benar gede banget ini dimensinya. Ini kita lihat dari sisi lain. Ini dia di bawah mesin ada tangki ban bakar. Sekarang kita lihat era perang Vietnam. Ini F-86 Sabre ya. Dulu kebanggaan dunia barat waktu melawan Soviet. Nah, ini kita lihat 3 dari sisi kiri, pot meriam atau lubang-lubang meriam dari sisi kiri, dan dari sisi kanan juga ada 3 juga. Hidungnya kuning itu squadron yang sama populer dari Perang Dunia II. Ini sekarang kita lihat MiG. Ini juga era perang Vietnam tapi dari segi Soviet.
Sekarang kita lihat F4. Ya, ini unik ya, karena sayap horizontal belakangnya dia mengarah ke bawah, dia kok ke bawah. Nah, ini adalah jam dari museum ini, SR-71 Blackbird, pesawat yang bisa reconnaissance, mengintai dari ketinggian yang cukup tinggi. Dan dia bentuknya unik karena dia bisa sampai Mach lebih tinggi dari 3 ya, jadi kecepatannya bisa lebih tinggi dari Mach 3 kalau di kilometer, kalau dihitung-hitung secara simpel ya, jadi kita nggak hitung barometric altitude sama lain mungkin, jadi dia mungkin ground airspeed itu bisa dihitung-hitung sampai 3.500 km per jam. Ini kita bisa lihat logo Skunkworks, jadi bagian di bagian sayap vertikal logo yang putih itu Skunkworks. Skunkworks itu bagian dari Lockheed Martin yang untuk Advanced Development Program. Jadi dia untuk handle proyek-proyek rahasia. Ini kita bisa lihat inlet pesawatnya ini unik karena mereka ada cone di depan. Ini inlet cone di depan ini unik, cuman ada di mesin-mesin pesawat supersonik. Jadi dia tujuannya itu untuk mengkompresi udara masuk sebelum dia bahkan masuk dalam pesawat gitu. Jadi tujuannya dia untuk memperlambat kecepatan udara dulu dan mengkompresi, jadi sehingga mesinnya tidak perlu mengkompresi segitu banyak gitu. Jadi meringankan fungsi kompresi dalam mesin sendiri gitu, karena dia sebelum masuk sudah dikompresi dulu. Kira-kira gitu, simpel ya. Nah, ini bentuknya unik ya, sedikit kayak bebek. Ini yang penting dari SR-71 karena kecepatannya sangat tinggi, jadi dia skinnya harus diproteksi karena di kecepatan saat itu secepat itu temperatur akan sangat panas ya, jadi dia ada lapisan khusus. Nah, sekarang ini kita melihat ke jam kedua, yaitu Enola Gay. Kalau bisa diingat, ini adalah pembom yang original ya, ini pembom original B-29 Super Fortress yang dulu membawa bom nuklir dan bom atom. Bentar, kita muter lagi ke Enola Gay. Sekarang kita ke daerah yang lebih kuno ya, mungkin ini ke Perang Dunia II, zaman Perang Dunia II. Ini dulu sempat Lockheed P-38J Lightning. Ini sempat kontroversi ya, karena F-35 juga yang baru juga namanya Lightning, makanya sekarang F-35 Lightning 2 karena orang-orang dulu bilang Lightning kan sudah ada. Ya ini kok Lockheed P-38 Lightning 1 gitu, supaya nggak ada confusion. Hawker Hurricane, ini punya Inggris. Ini kalau nggak salah sebelum Spitfire banyak di mass production ya, kalau nggak salah ingat. Zaman-zaman ini unik ya, karena pesawatnya semua pakai propeller, jadi mesinnya pakai piston yang berbentuk bintang ya. Jadi dia pistonnya itu ngarah radial keluar gitu. Jadi masing-masing piston saling berkontribusi untuk memutar shaft yang di tengah. Ini eksperimental pesawat all wing yang mungkin sekarang pendahulunya ini ya, B2. Itu juga pembom all delta wing. Sekarang kita lihat pesawat Jepang. Kita bisa tahu langsung kalau itu pesawat Jepang karena roundel Jepang lucu ya, jadi kayak bentuk matahari yang merah itu. Kalau kita bilang mentol merah,
di sayap atau di bodi. Nah, itu roundel mereka. Ini pesawat kamikaze ya. Jadi dia pesawat tapi intinya adalah bom. Tuh. Jadi dia benar-benar tujuannya adalah pilot masuk untuk terbang dan dia nggak akan pulang lagi. Jadi murni bom. Jadi mungkin missile yang disetir sama orang gitu ya, kalau bisa kita ngomong frankly. Ini ada beberapa fuselage dari pesawat yang mungkin harus diperbaikin atau restorasi. Ya mungkin konsepnya ini juga sama ya, pesawat kamikaze. Ini kita lihat pesawat amfibi, dilihat dari pelampung bukan roda, jadi dia nggak punya roda. Sekarang kita lihat Dornier DO-335. Ini lucu soalnya dia punya dua mesin, tapi di depan sama di belakang, jadi dia paralel. Ini lucu ya, jadi yang di depan tuh konfigurasinya untuk pull, yang belakang untuk push. Kenapa kayak gitu? Dia supaya dia punya aerodynamic drag yang lebih rendah. Jadi kan biasanya kalau pesawat dua mesin itu kan di sayap. Nah kalau di sayap itu jadi dia dragnya lebih tinggi karena dia nutupin airflow, dan otomatis karena di sayap jadi sayapnya punya lift coefficient yang lebih rendah. Sekarang kita lihat Arado AR234. Ini pesawat bomber pertama di dunia yang pakai mesin turbojet ya. Jadi kita lihat lagi konsepnya sudah bukan propeller yang punya piston yang berbentuk bintang, tapi dia lebih pakai ke compression sama terus dibakar lalu disebut. Ini Heinkel 219. Ini fighter pertama Jerman yang fokusnya untuk perang di malam. Jadi dia punya radar yang lebih bagus, terus dia punya ejection seat, jadi memang dia develop untuk night warfare. Ini FB190, temannya BF109 Messerschmitt ya. Ini dia dibandingin BF109 dia punya mesin yang lebih kuat, jadi dia bukan cuma fighter, tapi kita lihat di sana dia di bawah sayap sama di bawah belly punya bom. Jadi karena dia mesinnya lebih kuat, otomatis dia lift coefficientnya atau daya angkatnya lebih tinggi, jadi dia bisa bawa pilot atau bom yang lebih atau bisa bawa bom. Ini Lockheed Constellation. Jadi ini pesawat pertama di dunia yang pesawat penumpang pertama di dunia yang punya teknologi air pressurization. Jadi kenapa air pressurization? Karena dia tujuannya didesain untuk terbang lebih tinggi dari pesawat-pesawat di zaman itu. Kenapa harus terbang lebih tinggi? Supaya pesawat penumpang ini bisa menghindari cuaca buruk. Kalau misalnya di awan-awan lagi ada petir, lagi ada hujan, ada angin kencang, dia bisa terbang lebih tinggi daripada ketinggian awan. Apa hubungannya ketinggian lebih tinggi sama air pressurization? Karena kita tahu kalau di altitude yang lebih tinggi itu udaranya sama kadar oksigennya sama tekanan udaranya lebih rendah ya. Jadi dia kabinnya harus diberi tekanan udara supaya manusia bisa bernafas di ketinggian tersebut. Ya, jadi ini revolusioner ya pesawat ini, karena dia bisa memperbaiki kenyamanan untuk air travel. Sekarang kita lihat bagian depan dari Concorde. Ini terkenal sekali. Sikorsky Dia-19A ini lucu ya, helikopter tapi mesinnya taruh di depan hidung, jadi makanya dia bentuknya agak unik, kayak punya hidung yang besar. Kembali ke Concorde, kita lihat dia pesawat supersonik, pesawat transportasi penumpang supersonik, punya sayap delta. Kita lihat juga tadi di Blackbird juga punya sayap delta, jadi dia nggak punya dua sayap yang tipis seperti biasanya, tapi dia dari depan sampai belakang.
sayap Delta ini sangat menguntungkan untuk pesawat supersonik ya, karena dia bisa menyebabkan namanya air vortices, jadi kayak udara yang berputar berotasi di atas sayap. Ini tujuannya dia air vortex ini dia bisa menyebabkan tekanan udara yang lebih rendah di bagian atas sayap, jadi dia bisa punya lift yang lebih bagus. Ini penting juga disebut di pesawat Concorde ini, dia punya yang namanya intake ramps. Tadi kan kita juga lihat kalau di SR71 dia punya cone, ini dia enggak, jadi dia konsepnya pakai intake ramp. Remnya ini bisa dinaik turunkan, jadi dia bisa bervariasi, untuk tujuannya sama juga, untuk menaikkan tekanan udara sebelum masuk ke dalam mesin. Intake ramp ini karena dia variasi itu kan, kalau yang tadi cone itu dia bentuknya selalu sama. Nah, kalau intake ramp ini jadi dia lebih efisien, karena kalau misalnya di kecepatan yang masih rendah, masih mau take off atau apa, remnya nggak perlu diturunkan. Nah, tapi kalau sudah lagi supersonic, lagi Mach di atas Mach 1, intake ramnya bisa mulai diturunkan untuk menurunkan atau menaikkan tekanan udara. Ini body suit astronot ya. That's going to keep the air pressure in there from not escaping. And if anything gets through the first. Kita lihat join antara baju ke bagian lainnya, dibuat sangat kedap udara sama temperatur. Roket yang harus dibuang. Nah, ini Space Shuttle Discovery.
Kita lihat lagi dari sisi depan. Ya, ini di Convex Stephen Woodward Hazy Aerospace Museum. Ini sebenarnya airport ya, jadi kita bisa masuk ke tower. Dia kompleksnya ini dekat di airport Washington DC, di Dulles International Airport. Ya, kita kembali lagi ke hall pesawat. South 71. Nah, ini kita kembali lagi ke Enola Gay. Enola Gay ini pesawat legendaris ya, dia Boeing 29 Super Fortress. Jadi tadi seperti kita sudah sebut, ini adalah pesawat benar-benar pesawat asli yang menjatuhkan bom Little Boy di atas kota Hiroshima di Jepang. Jadi ini benar-benar pesawat original. Nah, saksi bisu dari atomic warfare. Kita lihat lagi dari depan. Jadi selain kompleks ini murni sebagai museum, dia juga ada ini perbaikan ya untuk koleksi-koleksi. Itu kita bisa lihat modul Apollo di depan sana. Sayangnya kita nggak bisa lihat dari dekat, yang ada lagi direstorasi. Ini ada bomber yang lagi direstorasi juga. Kayaknya B25 kayaknya ya. B25 Mitchell. Oh, itu ada bagian-bagian dari Gemini, Apollo. Kita lihat lagi Space Shuttle Discovery dari atas. Nah, itu tadi ingin saya maksud ya, jadi di corong-corong itu ada pipa-pipa. Jadi sebelum bahan bakar dibakar di mesin itu dia dilewatkan corong-corong itu dulu, karena tujuannya dia supaya dihangatkan dari semburan api. Jadi bahan bakar yang masuk ke dalam mesin itu temperaturnya lebih tinggi, otomatis mesin harus bekerja nggak diringankan lah, mesin kerjanya bisa diringankan, bahan bakar sudah sedikit lebih hangat atau lebih atau punya temperatur lebih tinggi.
bagian atas itu kita bisa lihat ada seperti kotak-kotak hitam itu, ini ya engsel pintu ya. Jadi karena di atas itu dia fuselage-nya bisa terbuka ke kiri ke kanan untuk menurunkan atau di luar angkasa ya. Jadi bukan menurunkan tapi mengeluarkan payload atau muatan yang harus dibawa ke luar negeri, keluar angkasa. Kita lihat MiG-21. F4 Phantom. EA6. Nah, F35 ini terusannya ada STOVL, Short Takeoff and Vertical Landing. Jadi ini seperti kita tahu dia bisa mendarat secara vertikal ya, dan bisa take off juga secara vertikal. Karena di bagian tengah badan sayap pesawat itu dia punya kipas yang mengarah ke bawah, mengarah vertikal. Ini kita lihat lagi F-14 Tomcat, dia punya sayap yang bisa ditekuk ke depan dan bisa tertutup sebagai posisi ini ya. Jadi itu lihat, kita bisa lihat sayapnya ada engsel, jadi bisa dibuka ke depan. Tujuannya supaya bisa dia manuver yang lebih bagus. Itu yang ditutup plastik itu Boeing 707. Nah, ini ya mother of all Boeing, modern Boeing jetliner. Jadi jetliner pertama Boeing yang sangat sukses. Terus sekarang pesawat-pesawat baru mereka itu pada dasarnya adalah turunan dari Boeing 707. Ini kita lihat lagi Concorde dan sayap deltanya. Itu Concorde ini lucu ya, moncongnya kan dia karena supersonic, dia moncongnya harus benar-benar tajam ya, harus pointy. Nah tapi karena kalau dia posisi mau mendarat ini, kalau dia posisi mau mendarat ini moncongnya itu saking maju ke depannya, jadi pilot tidak bisa melihat landasan. Nah, makanya kita tahu ujung pesawat Concorde ini bisa tekuk ke bawah ya. Jadi dia bisa bergerak mid-air, kondisi terbang, supaya pilot memiliki visual yang lebih baik ke landasan. Kita lihat lagi MiG-17 vs F-86 Sabre yang kita tahu dari perang Vietnam sama perang Korea. Koleksi machine guns. Ini mungkin salah satu mesin guns yang taruh di bomber-bomber perang dunia 2 ya. Kalau kita tahu B-17 itu dia punya mesin gunner kiri, kanan, belakang, bawah. Kita lihat kalau pesawat angkatan laut itu dia punya ban-ban yang lebih diperkuat dibandingin pesawat angkatan udara. Tujuannya kan kalau mereka bisa mendarat di kapal induk itu mereka mendaratnya dengan kecepatan jauh lebih tinggi, dan dia ngeremnya itu pakai resting wire. Jadi dia kayak semacam ada kabel-kabel yang taruh di landasan dan nanti tersangkut ke pesawat. Jadi tujuannya untuk ngerem mendadak. Nah tapi kalau misalnya kait dari pesawat ini nggak kena sama kabel-kabel yang terlintang, nah pesawat harus cepat lagi di gas supaya dia bisa terbang lagi. Jadi makanya dia mendaratnya dengan kecepatan lebih tinggi dengan harapan langsung bisa kena atau terkait ke kabel-kabel. Tulisan VF31 di bawah itu artinya kode skuadron mereka ya. Skuadron VF31 itu punyanya Angkatan Laut
US Navy. Oh, di depan moncong ada bintang ya, itu bintang penghargaan. But it's like really weird the controls how it makes us together. Ini pendahulu Chinook. Helikopter muatan yang punya 2 paling-paling. Ini Cobra ya, helikopter serang Amerika, pendahulu Apache.